Assalamualaikum. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di video saya kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai malam 1000 bulan atau biasa disebut malam Lailatul Qadar. Izin Bang, apa sebenarnya yang dimaksud malam Lailatul Qadar itu Bang? Jadi begini Neng, dalam bulan suci atau bulan Ramadan ini merupakan bulan paling istimewa bagi umat muslim. Yang dimana diwajibkannya orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa, karena di bulan suci itu banyak amalan ibadah dilipat gandakan pahalanya jika kita menjalankannya. Malam kemuliaan, dikenal dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, karena malam itu merupakan permulaan diturunkannya Al-Quran. Lihat Al-Quran dan terjemahnya, cetakan Mujamma, Malik Fahd. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala, yang berbunyi sebagai berikut. 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. 2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. 5. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar 1-5. Dan ditambah adanya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimana dalam satu malam yang penuh dengan kemuliaan, keagungan dan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, karena malam itu merupakan permulaan diturunkannya Al-Quran. Dan malam Lailatul Qadar terdapat pada malam-malam ganjil di 10 hari terakhir pada bulan Ramadan yang dimana Rasulullah beritikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan beliau bersabda sebagai berikut. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadits riwayat Bukhari 4225 dan Muslim 1169. Oh begitu ya Bang? Terus peristiwa apa yang terjadi pada malam tersebut dan apa yang harus kita perbuat Bang? Nah, sebenarnya ada dua peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan adalah Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Keduanya sama-sama berhubungan dengan turunnya kitab suci Al-Quran. Nuzulul Quran adalah waktu di mana Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Sementara, Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran, yang memiliki keistimewaan lebih baik dari 1000 bulan. Kendati demikian, Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar merupakan peristiwa yang berbeda. Mayoritas pendapat ulama menyatakan, malam Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar akan jatuh pada malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, meningkatkan ibadah di luar puasa. Selain berpuasa, cara mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah dengan meningkatkan ibadah di luar puasa. Kita juga perlu meningkatkan ibadah di luar puasa seperti sedekah, membaca Al-Quran, salat malam, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan malam Lailatul Qadar kepada hambanya yang bersungguh-sungguh meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Itulah cara mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baiklah, mungkin di sini saya akan membahas sedikit tentang Nuzulul Quran atau peristiwa turunnya Al-Quran. Peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata yaitu Nuzulul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi, Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan kitab suci ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi semua Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Al-Quran, maka hidup yang dijalaninya bisa lebih terarah dan terhindar dari perbuatan dosa.
Adapun keistimewaan nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu, Rasul dan para sahabat banyak mendapat cemoohan, ejekan, hinaan serta siksaan dari pembenci Islam. Keistimewaan selanjutnya adalah nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Muslim untuk terus berjuang di jalan Allah dan mengharap ridho Allah Ta'ala. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal mulai dari fikih, hukum hingga hal lain yang sangat penting. Di sisi itu amalan yang bisa dilakukan saat nuzulul Quran. Diriwayatkan dalam hadits Bukhari. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran, antara lain. Amalan nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah hatam membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. Selanjutnya, amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran adalah melakukan itikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan itikaf sebagai amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran bukan berarti hanya diam dan tidur-tiduran saja di masjid, tetapi mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah Ta'ala ataupun membaca Al-Quran. Selanjutnya, Anda bisa juga mengisi malam nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa. Amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islam ini. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih sangat banyak kekurangan. Mungkin rekan-rekan semua yang telah menyimak video ini, ingin mengkoreksi atau memberi masukan positif, rekan-rekan bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.